Halo semuanya, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat datang dalam video pembelajaran untuk siswa kelas 7 SMP. Dan saat ini kita akan sama-sama mempelajari tentang penyelidikan IPA bersama saya, Gerald Untungan. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatan, inferensi, dan mengomunikasikan hasilnya. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan 3 komponen utama keterampilan proses, yaitu pengamatan, inferensi, dan komunikasi. Ketiga, peserta didik dapat menjelaskan kegunaan mempelajari IPA. Keempat, peserta didik dapat menyebutkan objek yang dipelajari dalam IPA. Tentu saja saya ucapkan selamat datang kepada kalian semua yang telah memasuki masa sekolah menengah pertama. Dan saatnya kalian mempelajari lebih dalam tentang benda-benda yang ada di sekitar kalian. Benda-benda yang ada di sekitar bisa kalian pelajari dalam pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Para ilmuwan telah mempelajari hal-hal yang terjadi di sekitar dengan melakukan serangkaian penelitian dengan cermat dan hati-hati, sehingga mereka dapat menjelaskan apa dan mengapa sesuatu dapat terjadi. Hasil temuan para peneliti dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan hidup manusia. Misalnya, komputer, televisi, pupuk, bahkan sampai vaksin. Nah, kita pun bisa menyelidiki seperti para ilmuwan tersebut. Dan langkah awal untuk mempelajari benda-benda di sekitar kita dapat kita lakukan melalui pengamatan atau observasi. Pengamatan atau observasi adalah ketika kita menggunakan panca indera kita. Kita melihat, kita mendengar, kita merasa, kita meraba, kita mencium bau dari hal yang akan kita amati atau kita teliti. Kita pun bisa mengukur, tujuannya untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data dan informasi. Setelah kita mengamati, selanjutnya adalah kita membuat inferensi. Nah, merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan yang telah kita lakukan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola atau hubungan antara semua yang sudah kita amati dan kita membuat perkiraan. Langkah terakhir setelah kita melakukan pengamatan, membuat inferensi, kita mengomunikasikannya. Jadi kita mengomunikasikan hasil penyelidikan baik melalui tulisan maupun lisan. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan bisa dalam bentuk tabel, grafik, bahkan gambar yang relevan. Nah, mari kita coba lakukan 3 langkah tadi. Misalnya, ketika kalian keluar dari rumah, kalian melihat keadaan seperti yang berikut. Kita lakukan langkah pertama, yaitu pengamatan atau observasi. Apa yang kita lihat? Kita melihat adanya awan gelap. Kemudian, apa yang kita dengar?
kita biasanya mendengar adanya suara kencang dari arah langit. Kemudian, kita lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu membuat inferensi. Dari hasil pengamatan tadi, apa yang kita lihat dan kita dengar, mari kita buat perkiraan. Kita perkirakan akan mulai turun hujan. Setelah kita amati, kita membuat inferensi atau perkiraan, sekarang kita komunikasikan hasilnya. Kita komunikasikan hasil perkiraan kita. Kita katakan bahwa akan terjadi hujan. Lalu, bagaimana kalau tidak terjadi hujan? Berarti perkiraan kita salah. Dan itu tidak mengapa, karena namanya juga perkiraan. Nah, keterampilan tadi dalam hal mengamati, membuat perkiraan, bahkan mengomunikasikannya, dengan keterampilan ini, kamu dapat mengetahui bagaimana mengumpulkan fakta dan menghubungkan fakta-fakta tersebut untuk membuat suatu penafsiran atau kesimpulan. Selanjutnya, kita belajar tentang apa kegunaan mempelajari IPA. Di sini dikumpulkan 4 kegunaan besar. Pertama, kita bisa memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa matahari bisa bersinar? Kegunaan kedua, kita bisa berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika data yang kita dapatkan seperti ini, apa kesimpulannya? Kegunaan ketiga, kita bisa menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana untuk mendapatkan air bersih dari air keruh? Kegunaan yang keempat, kita bisa meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Apakah pohon tersebut akan menghasilkan buah dan bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat? Itu adalah 4 contoh kegunaan mempelajari IPA. Nah, setelah kita mengetahui langkah-langkah penyelidikan dalam IPA, kegunaan mempelajari IPA, sekarang kita belajar objek apa yang dipelajari dalam IPA. Objek yang dipelajari dalam IPA adalah seluruh benda yang ada di alam dan dengan segala interaksinya. Untuk bisa dipelajari pola keteraturannya. Objek tersebut bisa berupa benda yang sangat kecil, misalnya bakteri, virus, bahkan partikel penyusun atom. Juga dapat berupa benda-benda yang berukuran sangat besar, misalnya lautan, bumi, matahari, hingga keseluruhan jagat raya ini. Objek yang kita pelajari dalam IPA sangat luas dan sangat besar. Bahkan pada saat ini, penyelidikan tentang alam telah menghasilkan kumpulan pengetahuan yang demikian kompleks dan demikian banyaknya. Untuk memudahkan pengetahuan-pengetahuan tersebut, digolongkan menjadi 4. Fisika, kimia, biologi, dan ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Mari kita kaji keempat kelompok tadi. Yang pertama, fisika. Nah, di fisika, kita mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Kemudian yang kedua, kimia. Di kimia, kita mempelajari tentang penyelidikan, penyusun, dan perubahan zat. Bidang yang ketiga adalah biologi. Dan di biologi kita mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran renik atau kecil yang tidak bisa kita lihat dengan mata sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Jadi mencakupi kehidupan mulai dari virus, tubuh kita sendiri,
bahkan keseluruhan alam ini. Dan bidang yang terakhir yaitu ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Di sini kita mempelajari asal-usul bumi, perkembangan dan keadaan bumi saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Jadi, dari tempat kita hidup sekarang yaitu bumi, di luar bumi, bahkan keseluruhan jagat raya ini. Nah, maka adik-adik sekalian, demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami apa yang telah tadi dijelaskan. Jika belum memahami, silakan kembali membaca, mendengarkan, menonton video ini dari awal untuk bisa dipelajari lebih lanjut. Dan kalau kalian sudah memahaminya, maka sekarang kita akan asah kemampuan kita untuk berpikir dan lakukan penyelidikan. Nah, mengasah kemampuan berpikir kita, ayo kita berpikir. Ada seorang ilmuwan sedang tekun di laboratorium. Dia menyelidiki suatu zat dengan tujuan ingin mengetahui zat tersebut. Pertanyaannya, bidang apakah yang ditekuni ilmuwan itu? Sekarang, kita latih kemampuan penyelidikan kita. Ayo kita lakukan. Lakukanlah pengamatan terhadap sebuah tanaman. Walau tanaman itu kecil ataupun besar, terserah kalian. Yang paling dekat dan paling gampang untuk kalian temui di sekitar rumah kalian. Kita amati dan tuliskan sebanyak mungkin apa yang bisa kalian amati. Mulai dari bentuknya, jumlah daunnya, warna daunnya, bahkan apapun yang bisa kalian amati, kalian tulis. Nah, demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang telah kalian pelajari, kalian pikirkan, dan kalian selidiki bisa bermanfaat dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih telah menonton sejauh ini. Jangan lupa like dan komen video ini, juga subscribe channel ini agar kalian bisa mendapati pemberitahuan jika ada video-video pembelajaran selanjutnya. Dan tetap jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom. Sampai jumpa.